wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jumpa lagi dengan kita petani muda, petani sukses, sukses muda. Baik teman-teman, saat ini kita akan coba mendiskusikan serta bincang-bincang tentang pengelolaan perkebunan kelapa sawit dan bagaimana kita juga mengelola daripada lahan tanaman perkebunan kelapa sawit kita ini agar supaya mendapatkan nilai tambah, terutama bagian tepi atau keliling daripada perkebunan kita ini bisa kita optimalkan, bisa kita budidayakan tanaman lain. Nah, salah satu tanaman yang bisa kita optimalkan ialah tanaman pinang, juga bisa tanaman yang lainnya. Namun dalam hal ini kita akan mendiskusikan yaitu tanaman jengkol. Nah, seperti apa teknis dan seperti apa salah satu contoh yang bisa kita terapkan, mari kita lihat di perkebunan kelapa sawit kita. Let's go teman-teman. Jadi teman-teman, alhamdulillah perkebunan kelapa sawit kita sudah berumur sekitar hampir 3,5 tahun. Nah, teman-teman bisa lihat alhamdulillah produksinya ini sudah masya Allah, sudah luar biasa. Teman-teman bisa lihat. Nah, bila kita upayakan dengan sangat optimal, maka insya Allah tujuan kita untuk membudidayakan tanaman kelapa sawit ini bisa terlaksana dengan sangat baik. Namun ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, diantaranya terutama tentunya pemilihan bibit. Nanti kita akan lebih jauh bahas seperti apa pemilihan bibit yang baik agar supaya perkebunan kelapa sawit kita juga baik. Nah, baik teman-teman bisa lihat di belakang kita ini adalah tanaman jengkol. Jadi teman-teman bisa lihat ini merupakan tanaman jengkol kita. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman, bahwasannya salah satu tanaman yang bisa kita optimalkan untuk menambah daripada nilai ekonomis di perkebunan kita ialah membudidayakan tanaman jengkol di sekitar pinggiran lahan kebun kita. Nah, dengan demikian kita bisa memanfaatkan lahan kosong di sekitar daripada perkebunan kelapa sawit kita, dan juga insya Allah juga bisa menambah pendapatan kita, diantaranya salah satunya yaitu membudidayakan tanaman jengkol sebagai tanaman tepi daripada perkebunan kita. Baik teman-teman, kita lihat lagi ke depan. Jadi alhamdulillah kalau jengkol ini teman-teman baru berusia hampir 2 tahun. Alhamdulillah pertumbuhannya juga sangat optimal. Nah, ini teman-teman, masya Allah. Jadi teman-teman bisa lihat salah satu trik yang kita gunakan ialah pemanfaatan tanaman jengkol dalam upaya menambah daripada pendapatan daripada perkebunan kita. Nah, alhamdulillah teman-teman, jengkol ini teman-teman dalam budidaya sangat sederhana sekali, ya, tidak memerlukan perawatan yang khusus, namun tentunya juga membutuhkan pupuk seperti pupuk NPK. Salah satu tujuannya adalah menunjang daripada pertumbuhan agar supaya tanaman jengkol yang kita budidayakan ini tumbuh secara optimal. Masya Allah teman-teman bisa lihat, alhamdulillah sawit kita sudah luar biasa teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Nah, sekali lagi teman-teman, bila kita upayakan secara optimal seperti pemupukan dan pemilihan bibit, maka insya Allah kita akan mendapatkan tanaman perkebunan kelapa sawit yang sangat maksimal dan sangat optimal. Lihat, ini merupakan salah satu contoh yang saya ajak teman-teman untuk berkolaborasi, artinya untuk mengedukasi bagaimana kita sebagai petani muda ini bisa menghasilkan inovasi-inovasi baru, kemudian kreativitas baru, sehingga petani nantinya mampu terbantu dengan ide-ide kita. Salah satunya itu membudidayakan tanaman jengkol dalam upaya peningkatan penambahan daripada ekonomi kita. Nah, teman-teman bisa lihat juga ini di belakang kita teman-teman. Ini ada tanaman. Ya, coba teman-teman. Ini ada tanaman apa teman-teman? Ini tanaman labu. Alhamdulillah sudah berbunga, sudah jadi teman-teman. Jadi ini luar biasa sekali teman-teman. Sekali lagi ini merupakan salah satu contoh yang kita ajarkan, yang kita coba edukasi begitu, bagaimana petani kita ini mampu menghasilkan sesuatu yang berkelas, sesuatu yang berhasil, terutama ya seperti ini teman-teman, membudidayakan berbagai jenis tanaman yang ada di perkebunan kelapa sawit. Ini masya Allah teman-teman, lihat bunganya, ini alhamdulillah, ini
luar biasa sekali teman-teman. Ini alhamdulillah sudah jadi teman-teman, teman bisa lihat. Nah ini tanamannya, labunya sudah jadi. Ini alhamdulillah kita upayakan bagaimana dalam kawasan perkebunan kelapa sawit kita mampu menghasilkan serta mendapatkan tambahan nilai ekonomi, terutama budidaya tanaman jengkol dan juga sampingannya salah satunya ialah membudidayakan labu. Ya teman-teman, kita lihat lagi ke sana. Jadi sekali lagi teman-teman, kita yang muda-muda ini, ayo sekali lagi kita memberikan sebuah kreativitas, sebuah inovasi agar supaya nantinya kita mampu mengedukasi masyarakat, agar supaya masyarakat terbantu dengan ide dan pengetahuan yang kita tambahkan. Teman-teman, alhamdulillah bila kita upayakan secara optimal, maka tanaman jengkol kita ini bisa berproduksi secara maksimal. Nah teman-teman bisa lihat ini usianya hampir menginjak di usia 3 tahun, menjelang 4 tahun alhamdulillah sudah mulai menunjukkan hasilnya. Salah satunya teman-teman nanti akan saya tunjukkan, alhamdulillah di atas ini sudah bunga teman-teman. Makanya saya sampaikan sering, kita berupaya membudidayakan tanaman. Bila kita budidayakan secara optimal, maka insya Allah akan mendapatkan hasil juga yang sangat maksimal. Nah ini alhamdulillah teman-teman sudah berbunga, teman-teman bisa lihat sini. Jadi teman-teman bisa buktikan bahwasanya alhamdulillah ini ini teman-teman sudah berbunga. Jadi sekali lagi teman-teman, bila kita upayakan dengan pemilihan bibit, kemudian juga dengan perawatan yang optimal, maka insya Allah tujuan kita untuk menghasilkan tanaman yang memiliki nilai tambah ekonomis, salah satunya budidaya jengkol, ini bisa kita terapkan. Sekali lagi saya mengajak kepada seluruh teman-teman, rekan-rekan sekalian, ayo sekali lagi kita memberikan sebuah kreativitas, sebuah inovasi, sebuah terobosan-terobosan baru, sehingga harapan kita petani nantinya terbantu dengan inovasi, dengan edukasi yang kita berikan begitu, sehingga petani kita terbantu dalam meningkatkan ekonomi mereka. Salah satunya budidaya tanaman jengkol di sekitar perkebunan kelapa sawit kita. Ya, alhamdulillah teman-teman sudah bisa melihat langsung bukti dan faktanya teman-teman. Insya Allah bila kita budidayakan secara optimal, maka insya Allah kita akan berhasil membudidayakan tanaman jengkol sebagai nilai tambah ekonomi di sekitar perkebunan kelapa sawit kita. Jadi teman-teman, ayo kita lihat lagi teman-teman, di sana alhamdulillah ada juga. Jadi ini alhamdulillah teman-teman ada hampir sekitar 20 batang. Jadi saya pikir teman-teman bisa mencoba untuk mempraktekkannya. Juga kita budidayakan ubi sebagian teman-teman. Jadi alhamdulillah ini bisa salah satu trik untuk menjaga daripada kesuburan tanah kita, diantaranya mencegah gulma untuk tumbuh di sekitar perkebunan kelapa sawit kita. Teman-teman mungkin bisa lihat ini sangat menarik teman-teman. Ini salah satu contoh tanaman kelapa sawit kita yang sangat optimal bila kita budidayakan secara maksimal. Ya, alhamdulillah teman-teman. Ini keliling teman-teman buahnya, teman-teman bisa lihat. Itu keliling teman-teman. Teman-teman bisa lihat juga dari sini. Mungkin biar lebih jelas. Jadi ini alhamdulillah teman-teman, jika kita petani muda terus berkarya, terus memberikan inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru, maka kita mampu menghasilkan perkebunan kelapa sawit dan juga tanaman-tanaman lainnya ini sangat berkualitas. Ini salah satu hal yang harus kita tawarkan kepada masyarakat hari ini. Petani muda itu mampu memberikan sebuah edukasi begitu, sebuah terobosan baru, bahwasannya kami yang muda-muda ini dan kita yang muda-muda ini mampu memberikan luaran-luaran positif, sehingga kedepannya petani kita sangat terbantu dengan ide-ide kita. Salah satunya budidaya tanaman kelapa sawit dan juga memanfaatkan tanaman sela atau tanam pinggir, yaitu tanaman jengkol. Alhamdulillah, Masya Allah teman-teman, luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa lihat juga tanaman jengkol kita. Ya, alhamdulillah sudah mulai menunjukkan hasil. Jadi saya pikir teman-teman, lagi-lagi ayo kita yang muda-muda ini memberikan sebuah contoh dan memberikan teladan kepada petani-petani yang lain, sehingga petani-petani muda kita yang lain tergerak untuk memberikan sebuah inovasi,
sebuah gagasannya, dan ide-ide yang terpendam selama ini itu dimunculkan ke permukaan dan diberikan sebuah contoh dan diaplikasikan. Saya pikir dengan demikian kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk perkembangan pertanian kita, khususnya yang ada di daerah kita. Ini Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah sangat menyejukkan sekali teman-teman. Hari ini terkadang menjadi petani itu dipandang sebelah mata. Nah, saya ingin membuktikan kepada kita semua bahwasanya hari ini petani itu sangat luar biasa teman-teman. Hari ini petani itu merupakan sebuah pilihan yang harus kita buktikan, yang harus kita munculkan, bahwasanya menjadi petani itu bukanlah pilihan yang terbelakang, namun menjadi pilihan yang tepat, menjadi pilihan yang berkelas, karena mampu menghasilkan berbagai macam inovasi, menghasilkan pertumbuhan ekonomi khususnya yang ada di masyarakat. Salah satunya ide yang kita tawarkan yaitu budidaya perkebunan kelapa sawit, dan kemudian menerapkan sistem pertanian berkelanjutan, salah satunya membudidayakan tanaman jengkol kita di tanaman pinggir perkebunan kita. Jadi lagi-lagi teman-teman, kita bisa buktikan kepada masyarakat kita ini mampu menghasilkan terobosan-terobosan baru. Jadi teman-teman, di sebelah sana ada lagi teman-teman, luar biasa. Mungkin kita lihat sebentar, kemudian baru nanti kita bincang-bincang. Kemudian pemupukannya berapa kali bertahap begitu. Nah, pemupukannya sederhana sekali teman. Pemupukannya itu menggunakan pupuk NPK bisa, urea, TSP, KCL juga bisa. Namun mungkin di lain kesempatan kita akan coba langsung contohkan bagaimana proses pemupukan sehingga tanaman kelapa sawit kita ini mampu berproduksi secara maksimal. Kemudian apa-apa yang kita harapkan itu alhamdulillah insya Allah akan terlaksana. Masya Allah, kalau bisa lihat sana. Oke, luar biasa teman-teman. Ini merupakan salah satu contoh trik yang harus kita edukasi kepada masyarakat teman-teman, luar biasa. Jadi itu merupakan tanaman jengkol juga teman-teman. Jadi alhamdulillah teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan kita ini bisa teroptimalkan itu secara maksimal. Saya pikir lagi-lagi saya mengajak kita yang muda-muda ini, ayo terus berkarya, ayo terus membangun sehingga pertanian kita ini semakin terdepan, dan kita yang muda-muda ini bisa menjadi contoh untuk garda terdepan membela pertanian, membela petani-petani kita agar supaya petani-petani kita ini sukses dan terdepan, mampu meningkatkan taraf pendidikan, taraf ekonomi, dan insya Allah petani kita itu akan berhasil khususnya di perkebunan kelapa sawit dan juga pertanian yang lainnya. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat itu ada pisang juga. Jadi ini merupakan salah satu contoh teman-teman yang kami tawarkan, dan alhamdulillah sudah berbuah juga. Yang alhamdulillah kemarin sudah panen teman-teman. Kemudian hari ini kita akan lihat hasilnya, alhamdulillah. Ini teman-teman bisa lihat, ini salah satu contohnya juga teman-teman. Jadi kita menawarkan berbagai jenis tanaman yang bisa kita optimalkan begitu. Salah satunya seperti ini, seperti tanaman jengkol kita, dan juga pisang juga bisa kita optimalkan untuk sebagai tanaman yang kita upayakan untuk menambah pendapatan kita atau meningkatkan ekonomi kita. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, sekali lagi saya mengajak, menghimbau dan mengarahkan kepada kita semua yang muda-muda ini untuk terus berkarya, untuk terus berinovasi. Saya yakin bila kita berkolaborasi, bila kita bekerja sama, insya Allah kita yang muda-muda ini mampu memberikan sebuah edukasi, sebuah terobosan baru, sebuah terobosan positif yang mampu membangkitkan pertanian khususnya yang ada di lingkungan kita. Alhamdulillah pisang kita juga sudah berbuah itu teman-teman. Masya Allah sekali teman-teman, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi ada beberapa treatment yang kita lakukan sehingga kita mampu menghasilkan berbagai jenis tanaman. Di antaranya tentunya kita harus memberikan salah satunya pupuk yang harus kita berikan agar supaya pertumbuhan tanaman kita, tanaman pisang, tanaman kelapa sawit kita, tanaman jengkol kita, tanaman ubi kita ini mampu berproduksi secara optimal. Maka sekali lagi saya mengajak kepada teman-teman, bila kita bekerja sama, bila kita berkolaborasi bersama, insya Allah kita akan mampu menghasilkan pertanian yang sistemnya berkelanjutan, dan insya Allah ini bisa dimanfaatkan dan bisa dirasakan hasilnya untuk anak cucu kita 5 bahkan 10 tahun di masa yang akan datang.
Demikian teman-teman, mungkin bincang-bincang kita kali ini. Sekali lagi terima kasih bagi teman-teman yang terus mengikuti perkembangan pertanian kita. Insya Allah bila kita berkolaborasi, maka tujuan kita menjadi petani muda, menjadi petani yang sukses. Insya Allah sukses muda itu bisa kita terapkan secara bersama-sama. Demikian teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.